Ini bunyinya aja kayak besi nih. Bunyinya kayak besi ya. Iya, bunyinya Batu ya padahal ya, kayak tapi bunyinya besi ya. Ya, ini tandanya bahwa batu ini super gitu. Ini segini ini bisa 125 juta punya beliau ini. Ada batu bacaan gede mungkin 5 kilo, 10 kilo ada, tapi kapur semua juga nggak ada apa-apanya. Nggak ada Lebih harga. baik 3 on, 2 on tapi kristal gitu. Baru awal-awal tahun inilah main. Terus seringnya kan main Solo, Jakarta, Solo, Jakarta. Ternyata ada kolektor di Solo. Pak Tri ternyata. Assalamualaikum Pak E. Wah, kali ini saya mau ngobrol tipis-tipis nih sama para pakar batu nih Pak E nih. Batu bacan nih khususnya nih. Kita ngobrol tipis-tipis nih sama Mas Fandi Purba dan dengan Pak Triwidodo nih, yang memang udah merupakan pakar batu bacan nih. Mas Fandi, apa kabar Mas? Sehat, Mas. Alhamdulillah. Pak Triwidodo nih, ketemu lagi nih, alhamdulillah nih. Kebetulan. Kemarin bagus nih Mas, itunya nih. Review benda pusakanya nih Mas. Luar biasa Mas. Alhamdulillah. Ya. Nih kali ini kita mau ngobrol ini ya, tipis-tipis soal batu bacan nih Mas ya. Silakan. Ya. Kebetulan ada Mas Pandi yang sambil bekerja dia punya sambilan jual beli batu bacan, tapi dengan proses yang resellernya cepat, maksudnya dari bahan gitu. Oh iya, iya. Nah, tapi ada juga yang cincin sih, ada juga ini ada yang cincin. Cuman khususnya beliau jual yang Bahan. Mentahan ya Bang. Ya. Oh iya iya. Didatangkan langsung dari Labuan, dari Halmahera. Wah, iya, iya. Nah sebelum kita ngobrol ke sana Mas nih, izin nih Mas, mau ngobrol tipis-tipis dulu ya sama Mas Fandi nih, biar Silakan, tahu silakan. basicnya nih Mas Fandi nih. Silakan. Basicnya apa nih Mas? Ini Mas, sehari-harinya biasanya apa sih? Ada kerjaan atau memang fokus di sini Mas? Ada kerjaan, Mas. Ada kerjaannya. Oh. Jadi ini kayak apa ya? Hobi aja yang nggak salur gitu. Hobi yang nggak, wah ini Hobi sama. yang nggak tersalur. Oh. Dulunya itu awalnya main cincin-cincin apa namanya yang udah jadi. Udah jadi, cuman kan dikumpulin, wah nggak ada cuannya gitu kan. Oh. Coba main bacaan apa bahan-bahan lah, bahan-bahan. Dulu belum bacaan Bang, lebih ke cempaka, raflesia gitu kan, bening-bening gitu ya Pak ya. Oh. Ya udah jadiin gosok sendiri sama temen kan. Baru kalau biasanya kan yang udah selesai dari cempaka itu mainlah mulai ke bacaan. Lihat-lihat di shop online, Facebook dulu kan. Dulu belum tahu tuh RB, pahala, belum tahu. Belinya online ya kadang ketipu. Terus Oh, sempat ada ketipu juga ya? pasti pernah. Belajar dia. Lah kalau hobinya itu dimulai dari siapa Mas? Maksudnya ada triggernya itu dari siapa atau pas apa gitu? Dulunya sih pernah lihat-lihat event gitu Mas. Kok Oh, batunya gitu. bisa bening-bening gitu ya. Bacaan Oh. selama ini kan taunya warna biru, hijau itu ya udah bacaan kan gitu Mas. Kan pas lihat-lihat ada event di mall gitu dulu kan. Bisa bening segitu warna gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya coba-coba lihat, rupanya harganya fantastis. Ya itu zaman dulu sih Mas. Mungkin ya sekarang juga. Harga patat itu sekitaran berapa? Dulu itu ratusan ya Pak ya. Ya, Awal booming masih bacaan itu ya, ratusan. kalau tahun 2016, 2015-16 ya harga kotakannya bisa nyampe ratusan juta, bahkan ada Ratusan yang juta. 1 kilo 1 miliar biasa. Gitu. itu zaman booming-boomingnya Zaman batu boomingnya. dulu di Bacan itu udah harganya fantastis Mas. Jadi bisanya cuma ngeliat gitu sama buka-buka YouTube orang. Iya, 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 iya. Nah terus itu bahannya dari mana ya? Awal mulanya situ aja sih. Bahannya itu dari mana? Coba cari-cari. Kalau bahan cuma kenal teman-teman di FB aja Mas. Oh. Datang beli-beli yang kecil-kecil gram-graman, baru coba poles. Ya kadang ada yang dapat halus kecil apa small. Nah, cuma kan makin kesana makin mikirnya ada yang besar gimana ya dapatnya ya. Coba itu step by step harganya juga mahal gitu Mas. Mahal juga ya? Mahal. Tahun 2020 baru beranikan diri coba yang beli ons-onsan. Oh. Beli bahan yang on. Main ons dulu. Kecil-kecil ya, ons. Tapi ya tetap Mas, kalau namanya batu kan kita nggak tahu isinya gimana ya. Kadang senteran bagus, apa foto bagus, tapi gitu dibelah ya ada aja gitu. Pasir-pasirnya lah, kerikil-kerikilnya pasti ada tetap. Berarti memang mau nekunin ya?
batu Iya. ini ya, buat jadi ini ya. Kalau pas putaran uangnya ada, ya main lagi. Bisa jadi buat bisnis lah ya, dari hobi ke bisnis ya. Ini luar biasa nih Pak E ini. Makanya nih, Dia apa maksudnya mempersiapkan juga nih dari seorang employee nih mau jadi pebisnis nih. Gitu ya Mas ya, misalnya gitu ya, walaupun mulai dari hobi ya. ya gitulah Mas. Kadang dari iseng-iseng itu tuh bisa cepet dapet tuh, ya kan? Soalnya ini ada contohnya nih. Senior saya ini Pak Tri ini luar biasa. Biasanya pemain badminton, hobinya batu, benda pusaka. Malah ada lagi tuh yang lain-lain ya Mas ya, sebenarnya ya. Cuman nggak disebutin aja di sini nih. Sebenarnya jadi investasi juga loh Mas ya. Kayak Iya. gini ya. Iya, Investasi disimpan, nanti lain waktu dijual tuh harganya bisa naik ya. iya. Ya kalau untuk yang jenisnya super kita bilang ya pasti Mas, tetap ada harga, ada kualitas kan. Ya itulah baru awal-awal tahun inilah main. Terus seringnya kan main Solo, Jakarta. Ternyata ada kolektor di Solo. Pak Tri ternyata. Iya. Taunya 2 minggu kemarin itu loh Mas. Oh baru kenal? Baru. Waduh, salah dong berarti ini Makanya memang saya bener langsung nih. ke Jakarta, ternyata di sini ada pengepulnya. Iya. Makanya nih tadi pas waktu udah janjian sih dari hari apa sih Pak, hari Rabu. Rabu baru ketemu hari ini ya. Bisanya baru hari ini dan bahan-bahannya juga baru datang kan Mas. Jadi sekalian saya bawa, sekalian bergurulah sama yang lebih sepuh, yang udah lama senior berkecimpung ya. di Bacan. Koleksinya banyak Kalau nih, ini Pak Tri. nggak usah diragukan lagi nih. Iya. Dan udah terbukti gitu loh. Iya. Dijual itu juga udah yang dari kolektor itu bisa ditukar mobil Alphard loh. Wow, lebih Mas. Gimana? Iya, bahkan lebih kan, tahu sendiri ya kan. Nah ini kan luar biasa. Mas, saya mau tanya sama ini nih, Mas Dodo nih. Ini gimana nih Mas? Dari kegiatannya, aktivitasnya Mas Pandi nih, yang maksudnya jadi masih employee nih, terus mulai dari hobi bisnis kan, Mas Dodo kan jalanin ini apa Mas? Menurut pendapat Mas Dodo nih? Ya saya tadi sudah bicara panjang lebar kemarin lewat telepon dulu ya. Saya mendukung sekali gitu. Ada seorang menurut saya masih anak muda ya, karena saya udah pensiunan ya. Iya. Dia masih kerja, yang masih anak muda yang mau menyisihkan tabungannya untuk dikembangkan kembali ke menjadi yang lebih besar. Kebetulan bergeraknya di bidang batu ya. Batu. Kenal saya batu bacan. Saya lihat di sini ya, contohnya seperti ini bahan-bahan bacan yang ini bunyinya aja kayak besi nih. Bunyinya kayak besi ya. Bunyinya Batu ya padahal ya, tapi bunyinya besi ya. Ya, ini tandanya bahwa batu ini super gitu. Ini segini ini bisa 125 juta punya beliau ini. Ini dari lokasinya ini. Kurang lebih ya. Ya, ini untuk jadi beberapa pieces ini, dan ini udah kelihatan kalau ini material bagus gitu loh. Nah, beliau potong, kemudian dia lari ke Jakarta, dijual ke pedagang-pedagang Jakarta gitu. Jadi ya dikembangkan itu nggak ada yang salah sih dalam arti. Dia mungkin kerja Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu Minggu dia ada di Jakarta untuk menjual barang-barang ini gitu. Iya. Dan sana memang pasarnya Pak Haji, sana yang pasarnya. Di Jakarta ya? Ya. Pasarnya. Kalau untuk Solo ya 1-2 ada lah. Tapi kalau Jakarta emang pasarnya. Sampai ada ke Taiwan, ke Hongkong ya Mas Pandi ya. Yang main gram-graman ke Taiwan, ke Hongkong gitu loh. Ini batunya apa bahannya ini? Iya. Jualnya tuh gram-graman. Ya gram-graman sampai ke Taiwan, ke Hongkong. Bacan tuh sampai sekarang dibilang pudar tuh nggak bisa. Bacan tuh masih harganya masih tinggi. Masih bagus ya Mas? Masih bagus, masih tinggi. Apalagi yang sudah turun dari kontes menang itu tambah. Ya memang bagus, jadi ya. Oh kontes itu memang masih ada ya? Masih ada. Jalan. Masih. Berarti support banget ya Mas ya? Ini ya? Ya, saya juniornya support. ya, itu luar biasa Saya ya? seneng lah, seneng dalam arti ada anak muda yang masih mau menggeluti ini kan termasuk apa ya, salah satu kekayaan bangsa Indonesia ya, tapi yang bisa menjadikan uang lah, bisa diputar menjadi uang. Jadi komoditi juga ya Mas ya? Dan ini sah-sah juga menurut saya, baik-baik juga gitu loh. Iya benar. Uang-uangnya sendiri, tabungannya diberikan. Iya, investasi kan Ya, ini kan. bukan Misalnya sesuatu untuk dikembangkan. diputerin. Nggak terlalu lama ini. Terlalu lama. Cepet ya? Ya, ini banyak. ya. Ini contohnya kan banyak. Di sini ada yang sudah dikotakin. Kayak gini. Ini nanti di sana sudah ada yang perlu kotakan. Ada untuk
untuk kolektor Jakarta perlu yang besar-besar ya, Oh, ada ya. Ada. ya tergantung budgetnya. Oh, Mas Fandi, ini dapat bahannya dari mana nih, Mas? Kalau ini dari Labuha. Langsung. Langsung. Labuhan. Dia sama apa? Labuha. Labuha. Labuha Labuha itu itu mana tuh? Ya di Maluku. Maluku. Iya. Itu Mas Fandi ke sana sendiri atau Enggak. Dari teman juga. dari teman juga? Maksud, tapi pernah ke sana? Belum. Belum Malah pernah, saya emang belum kontak-kontak aja gitu? Iya, kontak-kontak aja. Modal percaya lah, Mas. Ya Lah kalau ini, transfer 500 juta juga dia percaya aja karena udah video kan. kalau lu ini kan emang kelihatan Mas, maksudnya transaksi itu gimana? Ada batu bagus apa gitu? Apa maksudnya video call atau apa gitu? Oh, tetap video call. Dia kirim video dulu kan, Mas. Oh, kirim video. Ya, kita megang orang yang percaya lah, yang bisa kita percaya gitu. Kalau dia memang bilangnya barangnya bagus, ya paling dari saya sendiri cuman minta coba di videoin dulu, kirim videonya gitu. Mastiin lagi gitu loh, Mas. Terus video call gitu kan. Oh, ternyata benar. Tapi kadang pun ada yang ngasih garansi juga sih, Mas. Jadi misalnya saya transfer, barang datang nggak cocok, memang benar-benar nggak cocok, nggak sesuai ekspektasi kita, saya kembaliin gitu. Dan dia terima gitu. Tapi benar, emang udah pernah ada transaksi ya berarti ya sebelumnya ya? Udah beberapa kali transaksi ya? Udah. Oh, berarti emang udah terpercaya ya, Iya. jaminan. Kan kadang kan suka ada juga tuh ya Mas ya, yang suka bohong-bohong apa gitu kan? Ada sih. Ada, Iya. tetap ada. Kok berani ya maksudnya? Ya itu tadi feeling bisnis kepercayaan juga sih. Ya mungkin dia mikirnya juga jangka panjang kan. Kalau cuma mau ngerusak nama baik dengan nipu orang kan Sekali aja selesai. Iya betul, itu betul. Tapi memang batu bacan itu sumbernya dari sana ya, Labuha itu ya? Ya dari sana Ya Pulau sumbernya kan memang dari situ Pak. Dari sana ya? Nggak ada lain tempat. Oh. Ya namanya Bacan ya dari Pulau Bacan itu dari Halmahera. Dia itu seperti apa sih Mas? Ke bukit yang di ini atau gimana? Ya pulau lah kepulauan. Kepulauan. Halmahera itu. Hah? Ada yang dari Pulau Bacannya, ada yang dari Pulau Dokonya, ada yang dari Halmaheranya. Sama menghasilkan judulnya Bacan juga sih. Nah terus ini Mas, saya mau tanya ya, kalau ini kan saya awam nih kan, ini harga ratusan juta ya Mas ya? Iya. Istilahnya kurang lebih ya? Iya. Kalau saya lihat sih nggak ada apa-apanya nih itu ini. Udah nggak dipakai nih. Ini kan saya lihat kan nggak ada apa-apanya itu. Nah terus ini yang saya bingung, maksudnya transaksinya ini bisa cuma lewat video dulu sama video call gitu ya kan? Iya. Emang udah bisa kelihatan nih Mas, ini emang bernilai tinggi gitu? Ya dia kan senteran dulu. Center. Di center tetap kan. Contoh Bang Wandi Center. Dalam videonya tuh di center gitu ya? Iya. Oh, Gini, ya. oh. Ya ibaratnya kan kelihatan nih kualitas barangnya kan. Oh. Ya, Oh, dari kelihatan dari situ ya? Ini. Emang gitu ya Mas ya? Istilahnya Ini gitu. saya sih lihat di center nih. Ini Mas. Ini bonggolnya aja kan. Oh itu. Kan tembus hijau. Oh, ini jadi di center ini ada sinar dalamnya ini hijau gitu ya? Ya, cuma kan dia pakai hitungan kulit kan. Nah, enaknya dia ngambilnya dari sini. Nah, Oh. ini kan tembus. Ya model dari situ aja sih. Oke, yakin. Oke. Nah dia juga seller juga kan, yang yang punya nama gitu. Gak mungkin dong dia merusak nama karena jual yang Karena akan menjadi langganan. Oh. Terus ini jualnya, ini emang pecahannya seperti ini Mas? ini dulunya gabung ini satu ini Mas. Cuman karena nggak Pengiriman ya. pengiriman Packing. dia pecahin. Oh, nggak masalah tapi? Nggak masalah. Itu belinya dengan nilai ratusan juta nih kan? Iya. Ukurannya apa Mas? Maksudnya beratnya, besarnya, atau apa tuh? Kualitasnya sih, lebih kualitasnya. Kalau harga itu menentukan kualitasnya. Dia lebih ke arah materialnya, lebih ke kaca gitu kan. Bukan besarnya. Bukan besar. besarnya. Kualitas. Ya. Udah Kadang yang kelihatan. kecil-kecil segini juga kalau emang dia full kualitasnya daging kaca, ya pasti ada Ini. harga. Nih contohnya. Nah. Ini kualitasnya. Ini artinya kan sudah kelihatan warna serat di dalamnya halus gitu. Oh. Wah, ini mah Ini belajarnya mah sama expertnya bener nih. Iya, sama Pak Tri. Sama Pak Tri ya. Kalau saya sih lebih ke bahan sih, jual bahan sih Mas.
Lebih jual bahan. Ini Terus segini udah 30 juta nih Pak Haji. Ini kalau 30 juta? Ya 30 juta perhitungan Mas Pandi mungkin kalau dia jual gini aja lah. Mendapat untung segini apa, tapi kalau untuk yang terima di sana ini jadi satu kelas agak besar namanya large, kemudian jadi medium, kemudian jadi small. Mungkin jadi 25 juta plus 10 plus 5 gitu. berarti bisa jadi 40. bisa jadi tiga batu cincin, cincin iya. setelah diolah, Iya, dipotong. Oh, iya. Ya ada komunitasnya tentunya, komunitas bacaan itu, tapi banyak orang suka batu bacaan itu banyak. Lah itu emang enak dijual mentah gini apa emang udah dijadiin batu, Mas? Kalau jadiin batu kan kita prosesnya masih panjang sih, Mas. Kalau khususnya Mas Pandi, dia menekuni bidang dari bahan dilempar ke pedagang untuk yang membuat batu. Mas Dodo jual batunya ya, saya lebih ini Istilahnya juga. kalau saya beli sama dia ya saya olah lah. Oleh. Saya olah, saya bikin cincin. Kalau Mas Pandi tawarin saya dari bahan. Dari bahannya. Cuannya lebih gede, Mas. Ya, Ya. untuk pasarnya Mas Pandi ke Jakarta ya itu tadi, ini baru datang 3 biji ini 5 kilo berapa tuh ya sudah hampir 500 juta. Oh, 500 juta? Iya. Ya itu kan ada satuan berat itu kan. Ya. Itu emang kehitung juga apa? Emang Ya, cuma kelihatan- senatar itunya? Kelihatan Pak Haji, umpamanya 500 juta ini jadi 20 besar gitu, sudah balik dulu 20 besar kali 25 juta kalau bagus kan ya, large itu 25 taruhlah gitu. Oh. Sudah 500 udah balik modal, belum yang kecil-kecilnya itu nanti jadi untungnya kalau pedagang begitu. Ada hitung-hitungannya lah, tapi mereka orang-orang bacaan itu orang-orang Jakarta lebih pintar. Ucap. Artinya udah tergambarkan ya, Mas? Dalam Ya, pikiran ya? Dalam ada. pikiran tuh udah tergambarkan. Ini kayak gini nih udah jadi Ya. berapa Iya. berapa gitu ya? Ya. Oh. Tinggi segini jadi segini, tinggi segini jadi segini gitu. Mereka sudah bisa, bahkan dari Mas Pandi dipotong itu sudah ditunggu. Mas Pandi ngasih harga umpamanya 1 on tuh 70 juta. Mereka sudah ada ngambil dari Mas Pandi 70 juta, baru di bawah juga ada yang belum berani 100 juta gitu. Iya. Ada. Karena 1 on itu bisa jadi 2, duanya tuh harganya 75-an kali 2 jadi bisa untung 50 juta juga. Tapi Mas Pandi nggak bisa mikir ke situ. Dia jual cepat aja ini untuk utara. Oh, iya. Ada sudah ada iya, rezekinya iya, masing-masing iya. gitu. Artinya ada levelnya ya, Mas ya? Iya, Pemain ada. gini ya, Ada. pemain gini ya kan? Ada pengolah, penjual. Berarti Mas Dodo ini dong, Mas. Apa ya, emang bener expert banget ya, bisa ngelihat dari mentahannya, udah kebayang diolahnya seperti apa, jadinya berapa, dan udah kehitung ya? Ya expert banget sih enggak ya, tahu, cuman saya pikir saya untuk menggiatkan ini apa namanya ekonomi lah, ekonomi kerakyatan termasuknya ini, ya saya beli aja, dibeli, yang penting disimpan, nanti kalau pastilah kalau ada temen atau ada yang pengen pakai batu bacaan ya kita cari lagi. Enggak. Saya bukan nggak percaya, Pak. Saya nggak yakin loh. Mas Dodo ini luar biasa loh. Pemikiran ini tajam gitu loh, Pak. Kalau saya bilang nih, wah ini udah apa ya? Udah tahu gitu loh. Udah kalau misalkan di bangunan nih seorang arsitek gitu loh, Mas Dodo ini dengan tanah kosong, bangun gambar kayak gini, ya kan? Kan kehitung semua tuh, Mas. Itu kan gitu kan. Wah keren banget tuh Mas Dodo nih, Pak ini. Ini kalau bertemu gini jangan cuma dilihat dari masalah kayak batu bacaan apa gini, tapi dari Mas Dodo ini nih saya bisa memahami itu pemikirannya tajam banget tuh loh. Ya, nyatanya Luar biasa tuh. Saya begini Pak Haji, saya dikenalkan oleh teman dari Jakarta yang biasa ke sini juga sih. Di sini dikenalkan langsung, oh di Solo ada namanya Mas Pandi, punya bahan gini-gini. Ya alhamdulillah saya telepon dia mau datang, kemudian kita ketemuan, kita lihat tuh ternyata perjalanannya seperti ini tuh Mas Pandi gitu. Jadi kita ngerti gitu. Ya ini sesuatu yang sangat positif. Iya dong, positif banget. Positif. Ada cuan, Ya. ya Mas ya? Ini barang bukan semakin tahun ke sini bukan semakin banyak ya Mas Pandi ya. Iya. Semakin ke sini semakin berkurang. Oh, iya. Enggak, bedanya ini termasuk batu mulia juga sih. Tidak semakin gampang dicari. Iya. Semakin susah. Karena emang tergantungan alam ya Mas. Iya. Iya kan? Kita Dan ngomong batu ini kan lambang itu, tergantungan alam. Iya, mujur-mujuran. Ada batu bacaan gede mungkin 5 kilo, 10 kilo ada, tapi kapur semua juga nggak ada apa-apanya. Nggak ada Lebih harga. baik 3 on, 2 on tapi kristal gitu. Oh. Yang sulit itu. Gitu. Kapur tuh maksudnya kayak lapisan luar gini ya, kelihatan gitu ya? Enggak, kalau ini kulit Pak Haji, kulit kayak seperti Oh ini itu. kulit. Dalamnya daging gitu Pak Haji, dalamnya itu aslinya
intinya. Ini inti nih batu. yang Oh, pegang nanti ini dikupas itu. kulit, Nah, ya kan? Ini kulit. Dagingnya Nah, kan. ini dagingnya dalamnya. Nih Pak ini, ingat nih ya. Ini kalau yang kayak gini ini kulitnya nih. Ini jadi dagingnya ada di dalam nih. Kayak gitu Dalamnya ya. nanti ya menjadi batu seperti ini. Coba kasih lihat tuh Mas, batunya seperti Batunya ini diolah ya menjadi seperti ini. Bening. Nah, ini ada contohnya nih, seperti ini ya. Nah, diolah ya seperti ini. Ini punya Mas Pandi nih anunya yang sudah siap. Nah, diolah ya seperti ini. Ini Mas Wandi motong sendiri apa beli jadi? Kalau yang cincin ini? Motong sendiri. Motong sendiri juga? Jadi ada lah Tapi yang bukan saya sendiri ya. Iya, iya Nah, maksudnya maksudnya dari mentahan gini, Mas Wandi kan bawa ke tukang potongnya kan. Artinya kan memang milik sendiri gitu loh ya kan, udah ada. Oh, berarti kan bisa juga mengkreat juga dong dalam pikirannya. Ya, mungkin dalam artian mungkin bareng sisa nih kayak gini kan, sisa segini Om. Ya udah itu saya belah-belah aja gitu. Iya, iya. Ada lebihnya lah, untuk lebihnya gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau untuk lebih restan lah ini soal gitu. Kalau lebih untuk ke dagangnya, jualnya ya enggak. Saya enggak. Paling ada yang dapat large, medium, ya udah saya ambil. Sisanya sisa. Ini emang enak jual segini gede, Mas. Apa dibelah nih. dibelah tetap. Iya, dibelah. Ini garis-garisnya ini? Iya, Apa? itu Oh, untuk ini. acuan potongnya. Oh, ini aja potongnya. Iya, nanti sisanya segini. Jadi tiga bagian. Ini udah jadi 3 bagian. Lain itu juga ada berapa bagian gitu ya? sambil untuk mengetahui daging dalamnya Pak Haji. Oh. Kan ini kalau udah dipotong ces, kelihatan serat batu dalamnya itu, daging dalamnya kayak apa. Nah orang tertariknya lebih. Kalau mama dipotongnya kebetulan dia lagi bagus, nasibnya atau hokinya lagi bagus, dapat yang halus kemudian hijaunya ya Oh, artinya nih sebenarnya dari segi bongkah batu ini nih masih ada beberapa kualitas juga ya Mas ya? Ya, Bisa jadi ya, masih ada beberapa kualitas ya. Kalau ini kan kelihatan nih yang di pinggir sini gitu apa gitu ya kan. Kelihatan, cuma kan kita nggak tahu nih isi yang di tengah ini. Tengah ini kan, makanya kan bisa Kalau jadi ini kita bisa kasih- lebih bagus gitu ya. Kalau kita semakin persempit lingkupnya kan orang juga kalau nyenternya lebih enak gitu loh. Kalau kayak gini kan dia nyenter ya oke lah dari sini dah. Dari sini kelihatan semua. Cuma isi yang di sana ini kan nggak tahu. Tapi kalau diperdah lagi di sini, dia udah bisa nih lihat di sini dah warnanya gini ini. Itu aja sih. Lebih menjual lah gitu. Lebih menjual Iya. karena kan kualitasnya jatuhnya kan lebih bagus kan. Iya. Kelihatannya lebih bagus ya kan. Cuman kan kalau ada aja sih 1-2 yang nekat mau ngambil juga. Maksudnya kalaupun dia nggak ngambil kecil-kecil, tapi tetap ada yang dari requestan dari pelanggan tetap bilang cincang aja katanya. Tetap ada itu. cincang aja maksudnya tuh Jadi langsung bagi dicacah aja, gitu. potong. apapun risikonya bayar. Oh. Tapi ya mungkin harganya mungkin agak turun, tapi dia risiko tanggung. Kalau Mas Pandi kan sengaja supaya pembelinya itu tidak terlalu berat, membayar satu batu 300 juta atau 200 juta, dipotonglah 2 supaya 100. Mungkin sana mereka juga akan gabungan Pak Haji. Patungan ya Mas, berdua patungan untuk ambil batu ini. Para kolektor juga ya atau Itu penjual udah ada batunya. simbiosis mutualismenya ada. Oh iya 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 iya. Dan ntar nanti yang ribut dia sendiri aja tuh Mas, kan bisa jadi yang ini bagus ini enggak ya, itu bisa kayak gitu Mas. Bisa aja. Bisa ya. Nah, cuman enggak sih, mereka sudah sama-sama. Udah tahu ya, sama udah dagang, kan. ya istilahnya rezeki udah ada yang ngatur ya. Wah seru juga ya. Berapa lama Mas? Ini Mas dalamin batu kayak gini Mas? Baru aja lagi kok. Dari tahun 2021 2021 ikut main bahan ya. Oh. Main bahan. Cuman sebelumnya udah paham lah ya kalau batunya ya, cara jadinya ya. Ya seneng itu dari tahun 2016 kata beliau. ya. Oh ya lama. Cuman 2021 mulai coba bahan. 2022 udah join sama orang main bahan. 2023 ini makin besar-besar lagi yang Oh, berarti apa ya? Ada mentornya ya Mas ya? ada Tetap ada mentornya ya? ada Ada mentornya ya? apa pencerahan lah Pencerah, iya. orang yang lebih yang lebih. ngerti. Salah satunya Pak Tri ya? Pak Tri Iya, udah di Solo. iya, iya. Kalau dulu cari pencerahan ke Jakarta jauh. Ke Jakarta ya, ongkosnya mahal juga ya. Mahal. Sana. Ternyata ada suhunya di sini. Iya, sering-sering kesini aja Mas. Jadi Mas kalau ini Mas,
yang kecil-kecil ini gimana nih? Kalau yang kecil Yang ini kayak kecil 2 paket Pak Ji, maksudnya. Ini? Ya ini untuk bikin 1 mata cincin atau 2 mata cincin gitu. Masih bisa ya? Bisa. Ukurannya small. Ya enggak besar juga itu. Bisa besar. Buat liontin contohnya gitu. Oh, bisa jadi 2. Liontin ya. 2. enaknya sih dibuat liontin sih. Ya, Kalau ini. buat cincin kecil-kecil Mas, tipis Ini soalnya. terlalu kecil ya? Iya. Iya tipis ini. Ya, pengaruh juga ya. Iya. Tapi bahannya cukup kristal itu. Ini bagus mas bahannya. Kalau saya ini nih Pak ini, yang nggak paham gitu loh ya kan. Jadi kayaknya sih ini ya biasa gitu ya kan, bener nggak? Padahal nilainya tinggi nih Pak ini. Ini segini 7-8 juta ya. Belum ongkos potongnya ya. Ya, kalau ongkos potong kan yang di sana. Iya sana itu Nah, biasa berapa sih kalau ongkos potong gitu? 60 sampai halus kalau nggak salah. Ya 60 sama poles bambu taruhlah ya 100 lah untuk 1 cincin. Kualitas lah, poles kualitas tuh. Jadi ada anunya, berarti ada apa urut-urutannya gitu dari pedagang ini diterima pembeli nanti rezekinya tukang potong sama tukang poles masih ada tukang bambu untuk ngalusin. Udah jadi satu rangkaian rezeki satu gitu. Jadi apa ya? Jadi historis ya mas ya. Ya. Ada ceritanya itu ya. Ya. Sumbernya dari sini, mengotong ini tuh ya jadi ininya sendiri ini ya. Ya. Jadi ceritanya si batu ini sendiri ya. Bahwasanya ini batu emang berkualitas bagus. Jadi dengan adanya Mas Purba, mungkin dengan saya ini ya tidak jauh-jauh juga untuk meramaikan apa perbatuan Nusantara aja. Dan itu ini ya. Kalau saya lihat tuh berdampak juga mas ya. Ya. Berdampak tuh sama sekarang kan boleh dibilang kan agak lumayan juga nih susah kerjaan, Ya. ekonomi kan emang lagi ada tantangan ya mas ya. Yang Jadi ibarat- dengan seperti kayak gini kan hidup semua jadi bisa Yang ya. ibaratnya nggak punya modal pun ikut menjualkan juga lumayan gitu. Kadang-kadang kita target 25 juta malah dia bisa laku 50 bisa laku 35 bisa gitu loh. Yang jalani resellernya tuh bisa aja. Gitu. Loh, mas saya tanya nih mas ya. Iya. Bisnis itu kan biasanya tetap ada ukurannya nih, iya kan? Iya. Entah misalkan dari stok barangnya lah, Iya. omset lah, profit lah, margin nih kan bisa dari situ lagi kan. Kalau kayak gini mas, ukurnya perputaran itu gimana mas? Ya intinya dari modal awal aja sih Mas. Modal Bahan itu berapa awal. kita ambil Heeh. ya. Ya kalau dibuat target sih ya minimal setengahnya dapat udah cukup. Setengah dari itu. Berarti Yang penting lewat dari modal aja. Kalau bagi saya itu aja sih Mas. Nggak mulu-mulu ya setengah dapat syukur gitu. Tapi kalau enggak yang penting lebih aja dari modal. lebih dari modal ya. Tapi kan memang kan kalau apa? Emas kan tuh, ya kan gramnya berapa kan ada ya mas ya ukurannya kan. Terus kayak berlian kan dari itu ya mas ya, keretnya ya kan, keret itu kan ukurannya terus apa gitu. Ini juga gitu ya, ada ya. Ya, Ya, kalau tetap ada. ini dari itu juga keret apa itu kan menunjukkan bahwa barang itu kecil ukurannya keret. Kalau ini kan dari gram ya, mungkin gramnya berapa Oh, atau berat lah. berat. Berarti Nah, terus satu aja berat kalau ya. di Bacan masih dikejar lagi sama small, medium, Oh, large. medium gitu. large. Ya, maksudnya masih umum lah ya. Iya, masih Katanya umum tetap gitu ya. batu itu tetap mengandung unsur 3 itu. Berat, clarity, kejernihan, terus color Pak Haji. Color ya. Ya, colornya, clarity-nya, kebersihannya, terus beratnya, besarnya. Karena besar tuh kadang-kadang kalau pengen jadi kecil ya dipotong bisa ya Mas Purba ya. Jadi 2 tapi bagus bisa. Bisa Jadi juga ya. sama dengan batu mulia sama ukurannya. Tapi lebih cuan nggak mas kayak gitu mas? Maksudnya dengan jual besar nih, dipotong jadi 2 kecil-kecil emang lebih cuan atau memang ada cacat atau apa gitu loh? Lihat Maksudnya, kepentingan sih, lihat kepentingannya. oh, Kalau besar cacat ya lebih baik kita kecilin tapi menjadikan lebih cepat ya bisa. Tapi kalau besar sudah bagus, perfect ya mahal besar Pak Haji. tetap mahal besar ya? Iya. Mahal. Ibaratnya daging Makanya kayak mas dulu gitu ya. Ini termasuk small apa medium apa large? Ini termasuk medium lah. Jadi gimana mas yang apa mendapatkan kualitasnya itu? Ya nggak gampang untuk dari bahan ini. Ini sudah sementara untuk 30-40% sudah kelihatan kalau ini bahan bagus. Kemudian nanti dibelah, tambah kelihatan dagingnya, wah naik nih. Ekspektasi kita 70%. Setelah dipoles bisa 100%, wah ini top. Oh,
Itu mereka sudah punya pandangan seperti itu. Iya. Dan dia udah punya margin sendiri, istilahnya udah punya kolektor sendiri, punya orang yang yang seneng batu-batan udah. Saya orang yang memang datang ke pasar ya. Saya dulu kan pernah ngajak sama Pak Haji ke Pahala ya, ke Sarabunding. Itu ke tempatnya warungnya Cak Rian waktu itu. Pak Haji sempat mengatakan, wah ini, ya kalau pas jualan kita lagi jalan, ya nggak seperti rezeki itu seolah-olah bagus gitu. Tapi ya kadang-kadang perlu waktu, nggak barang kita nggak keluar perlu waktu. Tapi pasti keluar. Saya yakin pasti keluar. Nah, terakhir nih Mas, harapannya ini nih, Mas Fandi nih di bisnis batu ini nih gimana nih Mas? Ya harapan saya sih booming lagi, itu aja. Karena kan kalau booming lagi pasti kan pembelinya juga makin rame gitu. Jadi yang nge-pull juga untuk di Lost Tune banyak kan gitu. Jadi kita juga, cuma ya itu lagi, kembali lagi namanya alam kan ya makin lama makin berkurang ya Pak ya. Semakin sulit juga mencari bahannya, ya mungkin ada harga juga yang harus dibayar dengan harga tinggi gitu loh Mas. Mungkin kalau kayak dulu sih memang saat booming bahan itu cepet dapat kan. Mungkin kalaupun seandainya sekarang booming, ya kalau kayak saya penjual kan lumayan ini harganya. Iyalah pasti lah. Makanya kan mesti ini kali ya. Mesti dibikin viral. Rame juga kan, teman makin banyak. Ya kalau dulu itu bisa dibilang kalau hampir di setiap pinggir jalan itu ada jual batu, tukang gosok gitu. Iya. Di mana-mana. Kalau pengertian saya, gimana Mas? ini masih booming itu cuman istilahnya siklus saja. Jadi maksud saya kalau booming itu batu sekelas apapun, kualitas apapun, laku. Jenis apapun nggak cuma bacaan aja ya, rame karena namanya booming. Sekarang ini juga menurut saya masih booming. Cuman yang dicari kualitas dan kuantitas. Yang dicari itu yang bagus. Kalau dulu jelek pun laku, nggak pun laku karena booming. Sekarang hanya yang dicari yang kualitas. Yang nggak kualitas tetap laku sih, tapi yang kualitasnya benar-benar sama, masih harganya sama booming yang bersama. Harganya tetap tinggi tuh Mas? Masih tinggi. Tapi sekarang yang dicari adalah kualitas batunya, kualitas barangnya. Karena pada sama mau beli sama tetap. Iya. Ya benar. Pengertian saya seperti itu. Oke nih, Pak E dan Mbak E nih, kita udah ngobrol nih, sharing-sharing soal batu nih sama Pak Tri dan Mas Fandi ya, Mas Fandi nih. Ini saya bilang luar biasa nih, menginspirasi buat kita semua ya. Terima kasih banyak nih Mas. Oke. Waduh, udah mampir di channel saya nih, thank you banget nih. Sukses terus ya Mas. Siap. Pak Tri nih, jangan bosan-bosan nih. Ya, menginspirasi pemirsa saya nih, Pak E dan Mbak E nih. Oke, Pak E dan Mbak E. Sip.